Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak dapat dipungkiri, semua orang bekerja keras karena ingin mendapatkan rezeki yang melimpah seperti uang dan harta yang melimpah. Namun yakinlah bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kadarnya dan kapan datangnya. Walaupun kita sudah berusaha mencarinya dengan cara bekerja keras siang dan malam, bahkan sampai pagi, jika itu bukan rezeki kita, maka hasil yang kita dapatkan akan pas-pasan saja. Namun, jika sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan rezeki itu, walaupun kita tidak menginginkannya, maka rezeki ini akan datang sendiri kepada kita dengan tidak disangka-sangka. Namun ada sekelompok atau golongan orang yang selalu dikejar rezeki, yakni golongan orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Allah Subhanahu wa taala menjamin dan mencukupkan rezekinya melalui berbagai tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan memberikannya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mencukupkan rezeki bagi siapapun yang bertawakal kepadanya, maka tugas kita adalah bertawakal kepadanya dengan usaha maksimal. Lalu apa saja cara untuk menjemput rezeki agar datang dan mengikuti kita? Yang pertama, sedekah. Bersedekah adalah memberikan sebahagian yang kita miliki kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganti yang pasti kepada mereka yang bersedekah untuk orang lain, baik sedekah materi maupun sedekah di dalam bentuk lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir berisi 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Jadi meski bersedekah pada awalnya dapat mengurangi harta yang kita miliki, namun selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan berlipat ganda. Akan tetapi di dalam bersedekah sebaiknya kita berharap ganti untuk akhirat dibanding mengharap balasan di dunia. Terlebih jika saat bersedekah kita hanya berharap balasan harta dan bukan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak bersyukur. Bersyukur merupakan cara untuk mendapatkan lebih
matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda dengan matematika yang digunakan manusia. Lihat saja bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah memberikan lebih kepada mereka yang bersyukur. Ada saja jalan rezeki bagi mereka yang tidak mengeluh, meski dalam kondisi yang terbatas dan kekurangan. Bukankah hal ini juga sudah dijanjikan di dalam sebuah Al-Quran, bahwa siapa yang bersyukur maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan nikmatnya, namun mereka yang mendustakan maka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Yang ketiga, memperbanyak beristighfar. Istighfar juga menjadi salah satu amalan penjemput rezeki. Terkadang dosa-dosa yang kita lakukan akan menutup pintu rezeki di dalam diri, sehingga meski sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tetap saja rezeki yang diinginkan tidak kunjung didapatkan. Istighfar merupakan zikir yang maknanya memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Imam Al-Hasan Al-Basri juga menganjurkan agar manusia beristighfar jika mengalami kegeresangan, kefakiran, sedikitnya keturunan dan kekeringan kebun-kebun. Jadi memperbanyak istighfar jika rezeki tidak kunjung hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Hal yang terpenting ialah kita harus percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Yang keempat, membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah juga dikenal sebagai surat pendatang kekayaan. Surat ke-56 ini berisi kandungan iman dan tauhid, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta adanya hari kebangkitan. Ajarkanlah surah Al-Waqiah kepada istri-istrimu, karena sesungguhnya ialah adalah surah kekayaan. Demikianlah 4 cara untuk menjemput rezeki agar datang dan mengikuti kita. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk mengerjakan 4 hal ini dan membagikan video ini kepada kerabat dan sahabat kita yang lain agar mereka mengetahui apa yang telah kita ketahui. Dengan mengerjakan 4 hal ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dan rezeki selalu mengikuti kita. Seakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.